Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Mardika dari kelas PM 2024F, dengan 3 digit NIM terakhir saya 164. Di sini saya akan membuktikan teorema 8.24, yaitu jika sebuah garis tegak lurus ke salah satu dari dua bidang sejajar, maka garis itu tegak lurus dengan bidang yang lain. Diketahui bidang B sejajar dengan bidang C, dan garis R tegak lurus dengan bidang B, maka buktikan garis R itu tegak lurus dengan bidang C. Nah, tadi kan diketahui bidang B ini itu sejajar dengan bidang C, dan garis R ini tegak lurus dengan bidang B. Nah, buktikan bahwa garis R ini itu tegak lurus juga ke bidang C. Nah, untuk langkah yang pertama, kita misalkan ada titik K pada bidang C. Nah, di sini misal titik K pada bidang C. Ini yang kedua. Nah, menurut teorema 2.3, melalui sebuah garis dan sebuah titik di luar garis tersebut, maka dapat dibuat tepat satu bidang. Terdapat bidang M menurut teorema 2.3. Nah, jadi kan tadi dapat dibuat tepat satu bidang. Nah, bidangnya kita gambar. Terdapat bidang M. Nah, ini. Nah, untuk langkah ketiga, tadi kan ini ada bidang M kan. Nah, bidang M ini memotong bidang B dan bidang C, yaitu bidang B ini dan bidang C. Bidang M memotong bidang B dan bidang M memotong C. Nah, memotong bidang C ini untuk langkah keempat. Nah, menurut teorema 8.23, jika sebuah bidang itu memotong bidang sejajar, maka bidang itu memotong keduanya dalam dua garis jajar. Nah, jadi tadi kan bidang M ini memotong bidang B, maka terdapat dua garis jajar, yaitu ini dua garis jajar. Kita misalkan garis S dan T. Nah, jadi bidang M memotong
bidang B di garis S, garis S ini, dan yang kedua bidang M memotong bidang C di garis T. Nah, menurut teorema 8.23. Nah, tadi kan menurut teorema 8.23 kan jika sebuah bidang memotong dua bidang sejajar, maka bidang itu memotong keduanya dalam dua garis sejajar. Berarti garis S ini dan garis T ini itu sejajar. Jadi dapat disimpulkan garis S ini sejajar dengan garis T. Oke, langkah kelima. Langkah kelima, jika R tegak lurus di B, R tegak lurus di bidang B, dan S termuat dalam bidang B, maka R tegak lurus dengan S. Untuk langkah ke-6, jika S sejajar dengan T dan R tadi tegak lurus dengan S, maka R juga tegak lurus dengan T. Untuk langkah selanjutnya, kita gambar di sini. Dapat bidang B dan bidang C. Ini yang diketahui. Untuk langkah ke-7, kita di sini. Kita misalkan ada titik O pada bidang C, dan titik O tersebut tidak sama dengan titik K yang tadi. Dan titik O di sini. Misal titik O pada bidang C dan O tidak sama dengan K. Nah, menurut teorema 2.3, jika terdapat buah garis dan titik di luar garis tersebut, maka dapat dibuat tepat satu bidang. Nah, ini garis R dan titik 0, titik O. Kita buat tepat satu bidang. Kita buat bidangnya.
misalkan ini bidang D. Nah, terdapat bidang D menurut teorema 28.23. Untuk langkah ke-9, jadi bidang D ini itu memotong bidang B, dan bidang D memotong bidang C. Bidang D memotong bidang B dan bidang D memotong bidang C. Nah, menurut ini teorema 2.3. Menurut teorema 8.23, jika sebuah bidang itu memotong dua bidang sejajar, maka bidang itu memotong keduanya dalam dua garis sejajar. Jadi bidang D ini memotong bidang B menghasilkan dua garis, yaitu satu garis sejajar dan dua garis sejajar ini. Bidang D ini memotong bidang B dan bidang C menghasilkan dua garis sejajar. Kita tulis garisnya. Nah, kita misalkan ini garis P dan garis Q. Menurut teorema 8.23, maka bidang D memotong B di garis P, dan bidang D memotong C di garis G. Nah, tadi kan menurut teorema 8.23, jika dua bidang memotong dua bidang sejajar, maka bidang itu memotong keduanya dalam dua garis sejajar. Maka garis P dan garis Q ini sejajar. Langkah ke-11, tadi R tegak lurus di B dan P ini termuat dalam bidang B, maka R juga tegak lurus dengan P. Untuk langkah ke-12, P sejajar dengan Q, R tegak lurus dengan P, maka R juga tegak lurus dengan Q. Nah, karena
R tegak lurus dengan V. Ini tadi garis Q dan T. Nah, karena R tegak lurus dengan Q dan R tegak lurus dengan T, dimana Q dan T itu termuat dalam bidang C, maka menurut teorema 7.3, jika sebuah garis tegak lurus ke setiap garis dari dua garis yang berpotongan di titik potongnya yaitu ini, maka garis itu tegak lurus ke bidang yang memuat garis-garis tersebut. Teorema 7.3 bab R tegak lurus di C. Jadi terbukti bahwa teorema 8.24 itu jika sebuah garis tegak lurus ke salah satu dari dua bidang sejajar, maka garis itu tegak lurus dengan bidang yang lain. Baik, di sini saya akan melanjutkan membuktikan teorema 8.26. Nah, pernyataan dari teorema 8.26 yaitu setiap dua sudut bidang dari sebuah sudut dihedral yang diketahui adalah kongruen. Nah, jadi diketahui ini sudut dihedral sudut A, cross garis PQ dan B, F dan S titik-titik sudut bidang. Nah, ini titik F dan S titik-titik sudut bidang sudut UVW dan sudut RST. Nah, sekarang buktikan bahwa sudut UVW ini kongruensi dengan sudut RST. Untuk langkah pertama kita ambil titik M dan N pada sudut RST, yaitu di sini. Di sini titik M dan N. Ambil M dan N pada sudut RST dengan alasan teorema penempatan titik. Dari titik M dan N pada sudut RST ini, sehingga SM ini itu sejajar dengan SM ini kongruensi dengan UV ini, dan SN kongruensi dengan VW. Dan SN dan untuk langkah kedua SM ini itu sejajar dengan UV. SM cross garis SM itu sejajar dengan cross garis UV, karena SM ini itu SM dan UV itu sebidang dan tegak lurus dengan PQ. SM dan UV sebidang tegak lurus dengan PQ. Nah, untuk langkah ketiganya, jadi UV SM ini itu jasar genjang, karena pada langkah 1 dan langkah 2
dan teorema 8.16. Jika dua sisi segi 4 sejajar dan kongruen, maka segi 4 itu terjajar genjang. VS M. Angka 1, 2, dan teorema 8.16. Nah, untuk langkah keempat, SN ini itu sejajar dengan VW, karena SN dan VW itu sebidang dan tegak lurus terhadap PV. Ruas garis SN itu sejajar dengan ruas garis VW karena SN dan VW sebidang dan tegak lurus terhadap ruas garis PG. Untuk langkah kelima, ya, SNWV ini adalah jajar genjang karena menurut langkah 1, 4, dan teorema 8.16 yang tadi. Teorema 8.16. Nah, untuk langkah ke-6, UM ruas garis UM ini itu sejajar dengan ruas garis FS karena akibat dari langkah yang ketiga tadi, karena VSM itu jajar genjang. M sejajar dengan VS, maka UM juga kongruensi dengan VS akibat langkah 3. Nah, untuk langkah ke-7, WN ini WN itu sejajar dengan VS akibat dari langkah kelima ini karena SNWV itu jajar genjang. WN ruas garis WN sejajar dengan ruas garis VS, maka WN kongruensi dengan ruas garis VS akibat langkah kelima. Untuk langkah ke-8, UM ini sejajar dengan WN karena langkah 6, 7, dan transitif. UM sejajar dengan WN, maka UM kongruensi dengan WN akibat dari langkah 6, 7, dan transitif. Untuk langkah ke-9, maka UMNW itu jajar genjang. Jajar genjang karena akibat langkah 8 dan teorema 8.16. Nah, akibatnya langkah ke-10, UW ini itu sejajar dengan MN. Akibatnya UW juga kongruensi dengan MN. UW juga kongruensi dengan
MN. Akibat dari langkah 9. Nah, untuk langkah ke-11 bahwa segitiga UVW itu kongruensi dengan segitiga MSN, karena pada langkah 1 SM itu kongruensi dengan UV dan SN kongruensi dengan VW, dan langkah ke-10 UW, ruas garis UW ini kongruensi dengan ruas garis MN, maka sisi 1, 10 dan sisi, maka angka ke-12 karena segitiga UVW kongruensi dengan segitiga MSN, maka sudut UVW ini itu kongruensi dengan sudut MSN. UVW kongruensi dengan sudut MSN akibat dari langkah 11. Nah, langkah ke-13 jadi dapat disimpulkan sudut UVW itu kongruensi dengan sudut RST, karena sudut MSN itu sama dengan RST pada langkah ke-12 dan langkah ke-12. MSN sama dengan sudut RST langkah 12. Jadi terbukti bahwa sudut UVW kongruensi dengan RST. Pada teorema 8.26 terbukti bahwa setiap ada dua sudut bidang dari sebuah sudut dihedral yang diketahui adalah kongruen.